TV. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Salah satu negara yang beriklim tropis dan dilalui garis khatulistiwa. Hal ini menyebabkan banyak jenis flora dan fauna yang terdapat di Indonesia. Keanekaragaman hayati Indonesia merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Salah satu keanekaragaman hayati Indonesia dapat dijumpai pada ekosistem hutan mangrove di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah. Mempawah merupakan salah satu kota yang terletak di Kabupaten Mempawah. Kota Mempawah dibedakan menjadi dua kecamatan yang dipisahkan oleh Sungai Mempawah, yaitu Kecamatan Mempawah Hilir dan Kecamatan Mempawah Timur. Kecamatan Mempawah Hilir memiliki pesisir pantai yang di sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna. Di daerah pesisir pantai tersebut memiliki tanah aluvial yang merupakan tanah yang cocok untuk tumbuhnya mangrove. Hutan mangrove adalah tipe hutan yang terdapat di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Istilah mangrove lebih tepat digunakan daripada bakau. Hal ini untuk menghindarkan kekeliruan dengan jenis Rhizopora atau bakau yang merupakan salah satu jenis tumbuhan yang hidup di dalam hutan mangrove. Mangrove tumbuh dengan baik pada substrat tanah berlumpur, perairan pasang surut, kurangnya aerasi tanah, dan salinitas air yang tinggi. Oleh sebab itu, mangrove memiliki akar-akar khusus yang berfungsi sebagai penyangga sekaligus menyerap oksigen dari udara. Adapun jenis-jenis perakaran tumbuhan mangrove diantaranya: pertama, akar tunjang yang berbentuk seperti ceker ayam. Akar ini dapat ditemukan pada mangrove jenis Rhizopora. Kedua, akar napas yang berbentuk seperti pensil. Akar ini muncul di dekat tumbuhan mangrove jenis Avicennia. Ketiga, akar lutut yang berbentuk seperti lutut dan menjalar. Akar ini dapat ditemukan pada tumbuhan mangrove jenis Bruguera. Hutan mangrove Desa Pasir memiliki banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Ya, itu sebelum pertama deh untuk pariwisata. Ramai juga deh yang kerja di situ deh kan. Jualan ada, pemuda-pemudanya bisa juga kadang-kadang kumpul di situ kan, kerja di situ seperti parkirnya, karcisnya. Setelah itu yang keduanya untuk pencegahan abrasi laut. Kalau yang ketiganya tuh tempat biota laut itu kepiting seperti tengkuyungnya kan. Bisa itu bisalah dihasilkan masyarakat untuk dikonsumsi masyarakat sini kan. Untuk penghasilan bisa juga deh, tapi enggak seluruhnya lah ya kan. Adapun manfaat mangrove bagi kehidupan, menurut Chandra dan Siagian, diantaranya menahan abrasi dan intrusi air laut, pelindung wilayah daratan dari terpaan ombak dan angin, menurunkan kondisi karbon dioksida di atmosfer, tempat hidup biota laut dan berbagai jenis satwa liar. Sumber pangan, sumber obat-obatan, penghasil kayu bakar, dapat dijadikan tempat wisata alam, dan sumber mata pencaharian masyarakat, serta dapat digunakan sebagai tempat untuk pembelajaran biologi pada submateri konsep keanekaragaman gen, jenis, ekosistem.
Keanekaragaman hayati adalah variasi atau keragaman makhluk hidup pada 3 tingkatan, yaitu tingkat keanekaragaman gen, tingkat keanekaragaman jenis atau spesies, dan tingkat keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman gen adalah variasi sifat dan penampilan individu-individu dalam satu spesies atau jenis. Keanekaragaman gen dapat terjadi dikarenakan adanya pencampuran sifat yang diturunkan oleh kedua induknya sehingga menghasilkan berbagai variasi genetik. Keanekaragaman gen dapat diketahui dengan melihat adanya variasi genetik seperti variasi warna, ukuran tubuh, atau rasa buah pada spesies yang sama. Contoh keanekaragaman gen pada ekosistem hutan mangrove dapat dilihat pada variasi warna tangkai daun pada spesies Bruguera. Dari tayangan ini, terlihat tangkai daun berwarna merah dan hijau yang terdapat dalam satu spesies. Keanekaragaman jenis atau spesies. Keanekaragaman jenis adalah variasi bentuk, penampilan, dan sifat yang terdapat pada individu-individu yang berbeda jenis. Keanekaragaman jenis ada yang mutlak berbeda fisiknya, ada juga yang memiliki kemiripan, tetapi pada hakikatnya mereka adalah spesies yang berbeda. Adapun keanekaragaman jenis yang mutlak berbeda bentuk fisiknya dapat dilihat pada organisme yang berbeda spesies. Misalnya, Rhizopora stylosa dan Avicennia marina. Kedua spesies tersebut memiliki perbedaan dari jenis akar dan bentuk daun. Contoh lain yaitu spesies Cereus tagal dan Nympha fruticans. Dapat terlihat salah satu perbedaan dari kedua spesies tersebut, yaitu bentuk buahnya. Sedangkan keanekaragaman spesies yang memiliki kemiripan fisik dapat ditemukan pada organisme dalam satu famili yang sama. Misalnya spesies Bruguera cylindrica, Cereus tagal, dan Rhizopora stylosa. Ketiga spesies tersebut memiliki kemiripan fisik seperti bentuk daun dan buah. Dari tayangan ini, terlihat kemiripan dari bentuk daun dan tata letak daun pada tangkai daun. Dapat juga dilihat dari bentuk buah yang sama-sama memiliki hipokotil, sehingga digolongkan ke dalam famili yang sama, yaitu Rhizoporaceae. Walaupun pada dasarnya mereka adalah spesies yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitian analisis vegetasi mangrove di Desa Pasir Kabupaten Mempawah, ditemukan 14 spesies yang termasuk ke dalam 10 famili. Dari 14 spesies tersebut, 8 spesies merupakan mangrove sejati dan 6 spesies merupakan mangrove asosiasi. Mangrove sejati adalah kelompok tumbuhan yang hanya dapat hidup di lingkungan yang masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan substrat tanah berupa lumpur endapan atau tanah aluvial. Adapun spesies yang termasuk ke dalam mangrove sejati diantaranya: pertama, spesies Avicennia marina. Spesies ini memiliki kulit batang berwarna pucat dengan tekstur yang halus, daun berbentuk elips atau oval, bunga terkumpul pada ujung tangkai bunga, mahkota bunga berjumlah 4 berwarna kuning atau jingga, buah memipi berwarna hijau kelabu pucat seperti berbedak. Spesies Avicennia marina merupakan spesies yang mendominasi untuk tingkat pertumbuhan semai, pancang, dan pohon di hutan mangrove Desa Pasir Kabupaten Mempawah. Kedua, spesies Bruguera cylindrica. Spesies ini memiliki daun berbentuk elips, berwarna hijau mengkilap, dan ujung daun meruncing. Daun mahkota berwarna putih, lalu coklat saat tua. Kelopak bunga 8 helai, berwarna hijau kekuningan. Buah berbentuk silindris memanjang, pangkal hipokotil berwarna hijau, sedangkan ujungnya hijau keunguan. Ketiga, spesies Bruguera gymnorhiza. Spesies ini memiliki daun elips berwarna hijau, tangkai daun seringkali berwarna merah, sisi luar kelopak bunga berwarna merah, sedangkan sisi dalam berwarna kuning. Buah berbentuk silindris, saat muda berwarna hijau dan coklat saat sudah masak.
Keempat, spesies Seriups tagal. Spesies ini memiliki daun berbentuk elips, berwarna hijau mengkilap, dan ujung daun memulat. Buah berukuran ramping dan berbintil, permukaannya kadang tampak beralur. Kelima, spesies Rhizopora stylosa. Spesies ini memiliki batang yang halus, berwarna abu-abu hingga hitam. Daun berbentuk elips dengan ujung daun meruncing, dan terdapat titik-titik hitam yang teratur pada bagian bawah daun. Bunga Rhizopora stylosa terletak di ketiak daun. Keenam, spesies Nympha fruticans. Spesies ini memiliki daun seperti susunan daun kelapa. Tandan bunga biseksual tumbuh dari dekat puncak batang pada ganggang sepanjang 1-2 meter. Buah Nympha berbentuk bulat, berwarna coklat, kaku, dan berserat. Ketujuh, spesies Exosaria agalocha. Spesies dengan batang berwarna abu-abu halus namun berbintil. Batang, dahan, dan daun bergetah putih lengket. Terasa pedih bila terkena kulit atau mata. Daun berbentuk elips dengan ujung daun meruncing. Bunga tersusun dalam malai yang dapat mencapai panjang 11 cm. Kedelapan, spesies Acrosticum aureum. Tumbuhan ini termasuk jenis paku-pakuan. Daun dapat memanjang 1-3 meter dengan pinak daun tidak lebih dari 30 helai. Sedangkan mangrove asosiasi atau mangrove ikutan merupakan anggota komunitas mangrove sejati dan tumbuh pada lingkungan vegetasi darat. Adapun spesies yang termasuk ke dalam mangrove asosiasi diantaranya: pertama, spesies Acanthus ilisifolius. Spesies ini biasanya tumbuh di bagian belakang mangrove. Tepi daun bergerigi seperti gergaji. Mahkota bunga berwarna biru muda hingga ungu, kadang agak putih. Kedua, spesies Sesuvium portulacastrum. Dijumpai tumbuh di area belakang mangrove, pasir gosong, atau tepi pantai yang jarang tergenang air laut saat pasang. Memiliki daun berbentuk lancet yang berdaging dan tebal. Ketiga, spesies Flusea indica. Spesies ini tumbuh liar di belakang mangrove. Memiliki daun berwarna hijau cerah dengan tepi daun bergerigi. Termasuk ke dalam bunga majemuk yang tersusun dalam tandan seperti payung. Keempat, spesies Widelia biflora. Umumnya dijumpai di area belakang mangrove. Bentuk daun bulat telur dengan tepi bergerigi berwarna hijau cerah. Mahkota bunga berwarna kuning cerah terletak pada bagian atas ketiak bunga. Kelima, spesies Hibiscus tidiaceus. Spesies ini dapat ditemukan di sekitar pantai, mangrove, dan pertambakan. Kulit batang halus dan budik berwarna coklat keabu-abuan. Daun berbentuk hati, bertangkai panjang agak tipis dan berbulu. Keenam, spesies Deris trifoliata. Termasuk jenis tumbuhan merambat yang dapat mencapai panjang 15 meter atau lebih. Daun berbentuk elips atau oval dengan ujung meruncing. Memiliki daun majemuk berhelai 3 yang berwarna hijau gelap. Keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem adalah variasi berbagai macam ekosistem. Keanekaragaman ekosistem terbentuk karena adanya perpaduan atau interaksi berbagai macam makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Selain ekosistem padang rumput, gurun pasir, dan hutan hujan tropis, ekosistem hutan mangrove merupakan salah satu dari keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Di dalam ekosistem hutan mangrove di Desa Pasir, Kabupaten Mempawah, terdapat interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Selain jenis-jenis tumbuhan mangrove yang telah dijelaskan sebelumnya, ekosistem hutan mangrove Desa Pasir juga dihuni oleh berbagai jenis hewan, seperti ikan glodok atau tembakul, kepiting, udang, tekuyung, ular, tikus hutan, dan berbagai jenis serangga.
Ekosistem hutan mangrove memiliki kondisi lingkungan yang ekstrim, sehingga tidak semua jenis tumbuhan dapat hidup pada ekosistem ini. Berdasarkan pengukuran faktor abiotik di hutan mangrove Desa Pasir, suhu udara terendah sebesar 28 derajat Celcius dan suhu udara tertingginya 34 derajat Celcius. pH tanah bersifat asam dengan rentang nilai 4,2 sampai 6,8. Salinitas air memiliki rentang nilai 11 sampai 27 per mil. Kerusakan hutan mangrove dapat terjadi akibat faktor alami dan faktor manusia. Adapun faktor manusia yang menyebabkan penurunan luas mangrove diantaranya pengambilan kayu untuk keperluan komersial, peralihan untuk areal pertambakan atau areal pertanian. Sedangkan faktor alaminya adalah kematian mangrove secara alami. Kehilangan dan kerusakan hutan mangrove dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti terjadinya pengikisan daratan akibat air laut, berkurangnya jenis-jenis biota perairan pesisir, sehingga dapat mengurangi hasil tangkapan nelayan. Mengingat banyaknya manfaat mangrove bagi kehidupan manusia dan hewan, maka diperlukan usaha untuk menjaga dan melestarikan ekosistem hutan mangrove. Adapun usaha yang dapat dilakukan diantaranya menjadikan hutan mangrove tersebut sebagai hutan lindung dan melakukan rehabilitasi atau penanaman mangrove pada areal mangrove yang telah rusak. Dengan menjaga dan melestarikan hutan mangrove, berarti kita telah menjaga salah satu sumber kehidupan, membantu menjaga tempat tinggal biota laut, dan membantu mereka yang hidup dengan bergantung pada hutan mangrove.